Tuhan Yesus, karena kita memiliki Allah yang sungguh baik. Kita memuji Tuhan selalu seumur hidup kita. Dia yang selalu memberi kekuatan, kemampuan, dan kemenangan bagi kita semua. Saya jatuh pagi penting Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hanya dikasih satu pujian yang mengatakan bahwa Yesus sungguh baik. Kita senantiasa memuji Tuhan. Seumur hidup kita selalu belajar mengenai Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Cinta kau selalu
Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang telah memelihara kami selama satu minggu, dan hari ini adalah hari di mana kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, dan kami menyerahkan ibadah kami pagi dalam tangan. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan dari awal sampai akhirnya. Anak-anakmu yang masih di rumah dalam perjalanan yang sedang bersiap-siap menuju ke rumah Tuhan, mari Tuhan Kau percepat langkah mereka dan tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Pakailah hamba-Mu yang bertugas pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami masuk dalam ibadah pagi ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang berkemenangan, karena kita boleh ada pagi hari ini di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu kita mau memuji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ini. Mari masuk gerbangnya dan bersyukur. Sebab Tuhan itu baik, Yesus itu baik. Dia selalu memperhatikan, Dia selalu memelihara dan memberkati kehidupan kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Pujian
Mungkin ada di antara saudara-saudari yang bersaksi, mari Pak Gosian membagi berkat untuk kita semua pagi hari ini. Shalom, saudara-saudara sekalian. Banyak gereja yang tutup ya, banyak gereja yang menyatakan bangkrut dan sebagainya. Ada juga yang umpamanya GPDI ganti GPPS, ada juga yang GPPS ganti platnya GPDI. Ya banyak nih di sini di luar pulau sana. Atau di Jakarta juga banyak, di Jawa Barat juga banyak. Terima kasih dengan adanya GPPS ini supaya GPPS ini ada kemajuan ya. Di sini saya biarkan perjamuan suci dia beli sendiri supaya tahu. Kalau saya beli terus, maka kalau saya diamkan dulu, kalau waktu enggak saya pakai anggur murni sama roti murni, itu pakainya roti yang diisi sama sirup berkali-kali, makanya saya gejrot terus setelah lama akhirnya saya serahkan bisnis untuk berdikari ya. Kemudian mengenai seksi kematian, saya biarkan orang mati buenos. Saya pikir nanti ada yang mandiin jemaat, perempuan ibu gembala, ibu Deni, terus nanti kalau laki-laki Pak Darto. Kemudian nanti ada petugas apa yang mencari kuburan dan mencari peti. Saya pikir sudah bisa gitu, supaya bisa berdikari ya. Di sini saya mau mengadakan pembelajaran ya, supaya kalau nggak ada saya itu bisa berdikari ya. Di sini gereja harus berdikari. Jadi gereja ini harus kuat ya. Di mana-mana gereja pada jatuh ya. Masalah keuangan ribut semuanya. Tapi puji Tuhan di GPPS kuat ya. Yudas sudah pergi dari sini. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih untuk siang untuk kesaksian di pagi hari ini. Kita semua sama-sama belajar. Sebab tidak ada satupun manusia yang sempurna di dunia ini. Hanya Tuhan Yesuslah yang sempurna. Kita semua masih belajar untuk semua hal, baik dalam pelayanan, dalam segala hal kehidupan kita masih belajar. Kita percaya bahwa kita memiliki Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan
Ya, kita bersyukur pada Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Dia. Tiba saatnya pada pagi hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk membekali kita dalam kehidupan ini. Dalam hari ini saya akan mengambil judul tentang diam di rumah Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan pagi hari ini berjudul diam di rumah Tuhan. Sebelumnya kita akan melihat cuplikan klip video yang akan jadi perenungan kita di pagi hari ini. Bagaimana dalam video ini, yaitu terjadi di China tanggal 3 Mei 2020 yang bulan ini lalu. Boleh suaranya didengar? Ya, ini ada di dalam suatu ibadah di gereja di China di Xiamen, Provinsi Fujian. Bagaimana 100 polisi menangkap rumah ibadah, ada sekitar 20-an orang. Ya, ini berapa orang menahan polis untuk masuk, masih dalam suasana ibadah, sekitar 20-an, termasuk dewasa dan juga sekolah minggu. Ya, mereka berusaha bernegosiasi. Ini terjadi tanggal 3 Mei yang lalu ya Bapak Ibu. Di China masih dalam suasana corona. Ya, kita melihat ada wartawan dan juga polis di sana. Mereka berusaha masuk. Ya, sambil jemaat nyanyikan Amazing Grace lagu Amazing Grace, oh great. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, suaranya tidak bisa muncul. Ya, akhirnya polisi bisa masuk merangsak ke dalam. Ratusan polis untuk berusaha memberhentikan ibadah. Ya, kita melihat anak-anak bersembunyi di lantai 2 yang mereka mengumpet, dan ada juga anak kecil malam minggu yang diangkap ya. Mereka teriak, dia berkata, "Pengecut, kamu menyerang wanita. Kami hanya anak kecil." Tapi mereka berusaha menangkapnya dan berteriak. Mereka di bawah umur 18 tahun. Ya, akhirnya petugas menutup gereja tersebut. Dan ini sempat viral di dunia internasional bagaimana terjadi persekusi anak-anak Tuhan di China 3 Mei yang lalu. Ini hanya contoh kecil Bapak Ibu. Bagaimana masih banyak kejadian-kejadian di China sana terjadi penganiayaan terhadap orang percaya. Ya, kita berdoa agar anak-anak Tuhan di China tetap kuat dalam mengiring Tuhan dalam kehidupan mereka ya. Ya, inilah bagaimana contoh bagaimana musuh yang mereka hadapi tidak hanya virus corona saja, tapi juga pemerintah setempat ya, pemerintah negara China. Anak-anak Tuhan menganggap sangat tidak menyukai pemerintah di sana. Bagaimana mereka termasuk negara komunis yang mereka ketakutan, pemerintahan ketakutan untuk terhadap orang Kristen di China. Tapi banyak gereja-gereja underground, gereja bawah tanah, mereka tetap melaksanakan ibadahnya ya. Mereka tidak takut baik pemerintah maupun corona, mereka tetap berusaha beribadah ya, karena mereka mengimani bagaimana di Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang 25 dikatakan
jangan jauh dari pertemuan-pertemuan. Kita bisa melihat dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Boleh Edison kita tolong dibacakan. Janganlah kita diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling nasihati dan semakin giat melakukan menjelang yang mendekat. Ya, mana tadi kita melihat contoh banyak anak-anak Tuhan di China berusaha tidak jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mereka tetap dengan iman yang kuat meskipun menghadapi corona, meskipun menghadapi pemerintahan yang akan menangkap mereka apabila mereka ketahuan, sehingga mereka tetap mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan untuk mereka berjuang terus berusaha untuk datang ke rumah Tuhan. Pagi hari ini inilah contoh bagaimana kita belum seberapa dengan iman yang mereka miliki ya. Mungkin di Indonesia ini masih bisa kita longgar, kita menikmati kebebasan dalam beribadah. Kita belum seperti negara mereka, tapi kita berdoa terus bagi mereka agar mereka tetap bertahan, mereka tetap berjuang untuk menghadapi semuanya itu. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Kau telah meminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupmu, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pokoknya pada waktu bahaya. Ia melindungikanku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, kita melihat bagaimana Raja Daud. Kita melihat di sini perikopnya yaitu aman dalam perlindungan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tentang menceritakan bagaimana Raja Daud ketika menghadapi musuh-musuhnya yang siap menyerang mereka, menyerang Daud dan bahkan bisa membunuhnya. Tetapi karena Daud percaya pada Tuhan, menaruh imannya pada Tuhan, menaruh pengharapannya pada Tuhan, dia berserah pada Tuhan, dan dia masuk dalam permohonan permintaannya. Bagaimana di dalam Mazmur pasal 27 ini dia meminta satu hal saja. Kalau satu hal pasti cuma satu saja, yaitu dia satu hal telah meminta pada Tuhan untuk dia diam berada di rumah Tuhan. Raja Daud tidak meminta kemasyhuran, Raja Daud tidak meminta kekayaan, Raja Daud tidak meminta ketenaran atau mungkin memperluas ekspansi kerajaannya, tapi dia hanya meminta satu hal, yaitu dia ingin diam di dalam rumah Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur pada hari ini Bapak Ibu bisa masuk dalam rumah Tuhan. Adalah suatu hal keputusan yang mungkin setelah melewati pertimbangan-pertimbangan, apalagi menghadapi situasi corona saat ini ya. Dunia saat ini tidak pasti ya. Dunia saat ini mencemaskan, dunia saat ini mengkhawatirkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian melangkah ke rumah Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan berseru pada Tuhan, memohon pada Tuhan. Itu satu hal sama seperti Raja Daud di Mazmur pasal 27 ini. Bagaimana Bapak Ibu melakukan ya suatu tindakan
yang benar-benar hanya tertuju pada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memperhitungkan semuanya itu. Dan kita akan belajar bagaimana rahasia-rahasia yang akan kita pelajari pada pagi hari, yaitu diam di rumah Tuhan ini. Kita akan melihat di sini bagaimana maksud Tuhan ya melalui Raja Daud untuk tetap diam dalam rumah Tuhan. Ketika musuhnya berusaha membunuhnya, ketika musuhnya berusaha mengincarnya, ketika musuhnya berusaha menyerangnya, dia jadi satu keputusan yang Raja Daud ambil, yaitu dia masuk ke dalam rumah Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Daud tahu bagaimana ini suatu tindakan. Dia membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan is nothing ya, tidak berarti. Tanpa Tuhan Daud tidak ada apa-apanya. Dia tahu bagaimana hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana ketika dari masa kecil sampai dewasa pertolongan Tuhan selalu menyertainya. Oleh sebab itu kita belajar dari Raja Daud ini. Ketika kita menghadapi musuh ya, kalau di China tadi dalam video klip tadi musuhnya ada dua ya. Musuh satu yang terlihat dengan pemerintahan di China sana, musuh yang tidak terlihat virus corona. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi warga negara China, mungkin keputusannya apa? Misalkan datang ke rumah Tuhan pagi hari ini, kan lebih baik di rumah saja, bisa live streaming, bisa santai ya, bisa terhindar dari bahaya akan ditangkap oleh pemerintah di sana, bahkan bisa melakukan pekerjaan yang akan secara daging ini bisa akan menyenangkan ya. Tapi saat ini tindakan Bapak Ibu masuk ke rumah Tuhan adalah suatu keberanian. Bagaimana Bapak Ibu mempunyai iman dan percaya pada Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Kita tidak khawatir dengan musuh yang terlihat saat ini, yaitu coronavirus. Bagaimana saat ini korban semakin banyak, bertambah, dan juga belum ditemukannya vaksin. Oleh sebab itu kita mempunyai pengharapan pada Tuhan agar secepatnya ditemukan vaksin ya, sehingga dalam memasuki new normal saat ini kita bisa jalankan kehidupan dengan baik ya. Bapak Ibu, kita bersyukur pada Tuhan di kota Brebes ini masih di dalam kategori zona yang sudah turun ya, pernah merah tapi akhirnya turun kuning apa hijau Celina? Hijau ya, ya. Dan kita bersyukur ya, tidak terlalu ketat ya dalam ibadah. Gereja-gereja Tuhan masih bisa fleksibel, tidak dilarang oleh pemerintah atau aparat, tapi kita bebas datang ke rumah Tuhan, memuji dan menyembahnya. Oleh sebab itu kita bersyukur pada Tuhan atas kemurahannya, kebaikannya. Selama 3,5 bulan ini kita masih sehat-sehat semua. Kita bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan yang dialami. Banyak kesaksian dari keluarga Pak Yohanes, dari keluarga Ibu Sri, dan juga saya menunggu dari keluarga Om Ehok yang beberapa waktu lalu mengalami sakit di jantungnya, tapi hari ini tidak bisa hadir untuk beribadah karena masih belum stabil. Tapi kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai Om Ehok, dan saya menunggu mungkin suatu saat dia akan bersaksi, menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan kalau Tuhan sudah menolongnya. Jadi sekali lagi, dalam diam di rumah Tuhan ini, saya akan membagikan 4 hal ya. Mengapa kita berada di dalam rumah Tuhan? Sekali lagi kita tahu bahwa saat ini situasi semakin sulit, situasi menunjukkan tanda-tanda zaman ya. Kalau beberapa waktu lalu saya sempat menyatakan melalui firman Tuhan bagaimana kita memasuki akhir zaman ya Bapak Ibu. Kedatangan Tuhan kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi tanda-tandanya kita orang percaya pasti akan tahu ya. Seperti ibarat tsunami ya,
Kita tidak ibarat tsunami ya. Kita tidak tahu kapan waktunya, jamnya, tapi tanda-tanda dari tsunami ini itu bisa kita ketahui ya. Misalkan ada air laut yang mencorok, surut, yang kemudian pasang, atau melihat tanda-tanda burung udara bergerombolan, ada imigrasi, perpindahan cara mendadak. Tentunya anak-anak Tuhan pasti akan semakin peka kepada Tuhan, semakin dekat sama Tuhan akan diberikan tanda-tanda untuk kita mempersiapkan diri jelang kedatangan Tuhan di akhir zaman ini. Oleh sebab itu sekali lagi dalam 4 hal yang akan saya bagikan pagi hari ini, mengapa kita di rumah Tuhan. Yang pertama yaitu adalah perintah ilahi. Yang pertama yaitu perintah ilahi. Kita akan baca di dalam Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 dikatakan, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Ya, kita melihat di sini bagaimana perikopnya satu tempat ibadah. Ini menunjukkan tempat ya Bapak Ibu, bukan di rumah, tapi tempat khusus untuk spesial untuk kita terkoneksi dengan Tuhan. Ini juga mengingatkan dengan hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel, bagaimana kita harus mengkuduskan hari Sabat. Bapak Ibu, bagaimana kalau orang Yahudi sangat strict sekali ya, sangat ketat sekali dalam menjalankan hari Sabat itu. Tapi kalau di Indonesia ada satu gereja namanya Gereja Advent, dia kalau hari Sabtu memang rest ya, istirahat, tidak melakukan aktivitas apapun. Dari pagi dia akan datang ke gereja, bersabat, yaitu melakukan sabat. Kemudian dia tidak akan kemana-mana ya, bahkan aturannya tidak akan menyetel TV atau membaca koran. Mereka sangat ketat. Istilahnya mereka itu setengah Yahudi, dan mereka juga melakukan ajaran Taurat lain ya, bagaimana mereka tidak memakan babi atau binatang lain ya yang diharapkan di Perjanjian Lama. Dan mereka lebih unggul ya kalau secara pendidikan. Kita tahu bagaimana Gereja Advent, ada beberapa universitas Advent yang terkenal seperti di Bandung dan juga rumah sakitnya dan pelayanan holistik. Orang Advent sangat unggul ya, yaitu mereka contoh bagaimana mereka disiplin dalam mengkuduskan hari Sabat. Kita sebagai orang percaya juga belajar ketika hari Minggu waktunya ibadah tidak hanya di gereja saja pada saat ini, situasi saat ini, tapi apabila di rumah lakukanlah ibadah online dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kita tahu bahwa hari ini semakin dekat masuk di akhir zaman. Iblis tahu waktunya sangat dekat, maka iblis berusaha berbagai cara dengan gencar menjatuhkan anak-anak Tuhan, khususnya ketika mereka terlena atau tidak sungguh-sungguh pada Tuhan. Jika kita melihat banyak anak-anak Tuhan ketika situasi saat ini, bukannya di rumah untuk menyempatkan waktu terkoneksi dengan Tuhan, atau menyempatkan diri untuk berdoa atau memuji atau mengadakan mesbah keluarga, mereka hanya melupakan Tuhan sehingga mereka hanya ngambil kesenangan-kesenangan duniawi. Tentunya ini suatu hal yang membukakan hati Tuhan. Kita belajar untuk tetap selalu terhubung dengan Tuhan. Dengan saat situasi seperti ini, tentunya dalam kita melihat kita tidak ada artinya ya Bapak Ibu. Keadaan ekonomi semakin susah, bahkan pemerintah sendiri
merasa tidak sanggup dengan ancaman akan terjadi resesi ekonomi, sehingga kita melihat bagaimana banyak perusahaan melakukan PHK, banyak usaha-usaha yang gagal ya. Tapi kita bersyukur pada Tuhan, anak-anak Tuhan yang tetap survive, tetap struggle, tapi Tuhan tetap pelihara. Berkat itu tidak disangka-sangka. Amin Bapak Ibu. Ya, saya ingat ketika krisis tahun 98, ketika saya masih baru di Jakarta, Tuhan pelihara saya. Kalau melihat situasi banyak kerusuhan, banyak penjarahan, banyak PHK, tetapi Tuhan memelihara saya. Inilah bukti bagaimana Tuhan selalu menolong anak-anaknya apabila kita berserah padanya. Oleh sebab itu kita tetap berjaga-jaga, kita memohon kepada Tuhan agar kita tetap dipelihara olehnya ya. Kita tidak terlena akan situasi yang terjadi, tapi kita tetap berdoa pada Tuhan, berseru pada Tuhan, memohon pertolongannya, sehingga kita terluput dari segala hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, yaitu mengapa kita di rumah Tuhan, yaitu kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 84, Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang keempat. Edison bisa membacakannya. Bahkan Pipi telah mendapat sebuah rumah, anggur melayang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu, Dia Tuhan semesta alam, Dia Rajaku dan Allahku. Mazmur pasal 84 ayat yang keempat. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ya, kita melihat di sini bagaimana pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang diam di rumahmu besar, rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Artinya ketika kita berada di rumah Tuhan, kita worship, kita melakukan penyembahan pada Tuhan, kita berseru pada Tuhan, kita mengagungkan kebaikan Tuhan, kita bersyukur juga atas pertolongannya, pastilah orang tersebut berbahagia. Ada banyak orang yang tidak berbahagia Bapak Ibu, karena banyak sebab, karena menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit, menghadapi tekanan, menghadapi suatu hal-hal yang mengecewakan pribadi tersebut. Tetapi ketika kita masuk di dalam rumah Tuhan, Tuhan bisa memberikan jawaban, Tuhan bisa memberikan kekuatan pada kita dengan kebahagiaan. Dalam bahasa aslinya berbahagia itu yaitu diberkati ya Bapak Ibu. Sekali lagi, berbahagia itu mempunyai makna diberkati. Jadi ketika kita masuk rumah Tuhan, Bapak Ibu pasti akan diberkati ya. Diberkati dengan tidak hanya secara materi, tapi diberkati dengan kekuatan. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi sakit penyakit, ketika kita menghadapi tekanan, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita yang berkat pertolongannya yang ajaib. Terkadang kita mungkin sudah menyerah, terkadang kita sudah mungkin putus asa, tapi Tuhan bisa membuka jalannya yang ajaib. Kita oleh sebab itu kita tidak usah khawatir ya. Mungkin saat ini seperti Habakuk bilang, ladang tidak menghasilkan, pohon anggur tidak berbuah, namun kita tetap bersukacita, bersorak-sorai dalam Dia. Sekali lagi kita percaya bahwa dengan di rumah Tuhan kita mendapatkan kebahagiaan. Tentunya untuk masuk dalam rumah Tuhan kita harus bereskan hati kita ya. Jangan ketika kita masih marah, ketika kita masih menyimpan akan kepahitan, ketika kita masih kekecewaan, kita datang ke rumah Tuhan. Ini di rumah Tuhan blank. Dengar lagu, mungkin lagunya tidak disukai, sudah dibilang tidak nendang, tidak ngangkat. Oleh sebab itu, sekali lagi ketika kita masuk rumah Tuhan, kita siapkan hati kita.
sehingga ketika kita menyembah Dia, hati kita tertuju pada Dia. Kita sekali lagi kita akan mendapatkan kebahagiaan yang diberkati oleh Tuhan secara rohani. Yang ketiga, yaitu mengapa firman Tuhan, yaitu kita akan baca di dalam Yesaya pasal 37, Yesaya pasal yang ke-37 ayat yang pertama. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mungkin kalau pernah mendengar cerita tentang Raja Hizkia ini, raja yang dipakai Tuhan luar biasa. Bagaimana ketika dia merasa menghadapi masalah, ketika dia dikepung oleh musuhnya, ketika dia merasa tidak mengenakan, ya sangat menyesakkan, dia terkepung di Yerusalem tersebut waktu itu. Tapi satu keputusan dia ambil untuk dia memasuki rumah Tuhan. Kita melihat di sini dengan mengoyakkan. Dan di ayat cerita bagaimana Raja Hizkia ini mendapatkan kekuatan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan, mendapatkan juga pengharapan dari Tuhan, sehingga dia mendapatkan kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan. Dan juga dia berhasil ya lawan musuhnya, dia berhasil memenangkan perlawanan peperangan ketika dihadapinya. Jadi sekali lagi, yang ketiga yaitu tempat perlindungan ketika menghadapi persoalan. Saat ini musuh kita yaitu corona. Kita percaya corona tersebut terjadi seizin Tuhan, dan tentunya iblis juga bekerja ya Bapak Ibu yang zaman ini, ketika banyak anak-anak Tuhan yang terlena sehingga tidak fokus pada Tuhan, akhirnya masalah terjadi. Kita melihat bagaimana angka bunuh diri semakin tinggi ya. Karena apa? Mungkin karena penghasilan menurun. Kita melihat bagaimana beberapa artis di negara lain sudah mengalami yaitu tindakan bunuh diri ini karena banyak proyek-proyek yang gagal dijalankan, income tidak masuk, akhirnya mereka cari putusan yang sangat singkat mengakhiri hidupnya. Juga banyak perceraian semakin meningkat karena corona. Situasi saat ini ya Bapak Ibu, seperti di Semarang 10% ya secara statistik angka perceraian naik. Kita melihat juga bagaimana korban PHK sehingga mereka melakukan kriminalitas makin tinggi juga tingkat kriminalitas tersebut. Dunia saat ini mengkhawatirkan ya Bapak Ibu, tidak terjadi di Indonesia saja, tapi beberapa negara mengalaminya. Kita terus berdoa, kita terus berjaga-jaga untuk kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu bertanya kepada Tuhan, sampai kapan akan berakhir? Kita tidak tahu ya Bapak Ibu. Tentunya kita harus tetap survive. Mungkin Bapak Ibu punya usaha, melakukan suatu tindakan inovasi atau tindakan yang kreatif, atau terus berjuang untuk tetap survive ya dalam menghadapi situasi saat ini. Ketika mungkin usaha Bapak Ibu mengalami penurunan income atau omset tidak mencapai target, tetaplah berdoa pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan agar apa yang Bapak Ibu lakukan Tuhan akan memberikan berkat khusus ya. Kita mungkin tidak berlebihan, tapi kita pas-pasan, dan kita dengan pas-pasan tersebut kita akan bersyukur pada Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari kita belajar agar kita berserah pada Tuhan, meminta perlindungannya ketika kita menghadapi musuh yang saat ini tidak terlihat, yaitu dengan adanya corona ini kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, mengapa di rumah Tuhan, yaitu kita menerima pengajaran.
Kita akan baca di dalam Mika pasal yang keempat, Mika pasal yang keempat ayat yang kedua. Mika pasal yang keempat ayat yang kedua. Ya, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Dia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bapak Ibu, kita percaya ketika kita memasuki rumah Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada suatu pesan yang sangat mungkin akan kita terima untuk mengkoreksi kehidupan kita, untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk kita tidak melenceng dari jalurnya Tuhan. Seringkali kita mungkin mendengarkan kebenaran firman Tuhan tanpa mempersiapkan hati kita, firman-Nya akan keluar, tidak masuk dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita mempersiapkan hati kita dengan hati yang tulus, hati yang murni, firman Tuhan itu akan membekali kita dan kita menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Jadi sekali lagi kita percaya bahwa dengan pengajaran kita akan mengerti perintah dan hukum Allah. Kita juga dengan pengajaran kita semakin meningkat kedewasaan kerohanian kita ya. Tentunya Bapak Ibu, tidak selamanya kita jadi bayi-bayi rohani. Kita belajar untuk kita menuju kedewasaan rohani. Kita meningkat jadi dewasa rohani dan upgrade terus untuk kita next level ya, naik kelas. Dengan next level ini kadang kita mengalami cobaan, tantangan yang sangat tidak mudah kita hadapi. Ketika kita menang menghadapi ujian, maka kita akan mencapai next level ini. Tentunya dengan pengajaran yang kita terima, kita percaya firman Tuhan yang telah ditaburkan atau yang kita telah terima akan bermanfaat. Kalau tidak, hari ini di suatu hari akan terngiang-ngiang dalam kehidupan kita ya. Jadi ketika Bapak Ibu pagi hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berusaha kita menangkap, meskipun tidak semuanya kita tangkap, tapi ada satu message yang akan kita simpan, saving seumur hidup kita tidak akan melupakannya ya. Ketika kita dengar firman Tuhan, kalau hatinya kita tidak beres, yang ada pasti penolakan ya. Yang ada pasti iblis akan berusaha menyerang kehidupan kita ya. Dengan firman yang tidak tertabur, maka kita akan tidak tertanam dalam kehidupan kita. Sehingga apabila kita menghadapi masalah, kita bisa jatuh ya, dan kita tidak menang menghadapinya. Oleh sebab itu pagi hari sekali lagi Bapak Ibu telah memasuki rumah Tuhan dengan suatu keyakinan, dengan iman yang kuat dan teguh, tidak memikirkan situasi saat ini. Tuhan pasti akan memberkati Bapak Ibu ya, secara jasmani maupun rohani. Tuhan akan menyertai Bapak Ibu saudara sekalian di pagi hari ini. Oleh sebab itu sekali lagi kita tetap waspada, kita tetap berjaga-jaga. Jika kita menghadapi situasi saat ini, kalau kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita ya. Oleh sebab itu tanpa Roh Kudus, oknum yang masih bekerja, beroperasional di bumi ini, kita jangan lupakan ya. Karena kita tidak memfungsikan, karena kita tidak mengaktifkan, sehingga kita terlena. Sedangkan Tuhan berjanji Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Apalagi menghadapi situasi saat ini ya, ketika mengambil keputusan, kita terus berdoa pada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Bapak Ibu mungkin saat ini masih bekerja, masih fine-fine saja, tidak ada masalah, masih diberkati Tuhan, masih bisa makan enak, masih bisa jalan-jalan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita bersyukur
Kalau di bawah, di luar sana masih banyak orang yang kesusahan, masih di bawah kita, tapi Tuhan tetap memelihara Bapak Ibu, sehingga tetap bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan, karena Tuhan tetap memelihara dan melindungi di saat pagi hari ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi kita, agar kita belajar terus di rumah Tuhan. Pulanglah ke rumahnya masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa di dalam surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta bimbingan Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami